Badai Berganti Badai, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Rasa ingin tahu tentang masa lalu Bu Amah menimbulkan tekadku untuk menanyakan perihal kehidupan wanita tua itu kepada salah seorang tetangga. Tetapi kesibukan kerja di kantor penerbitan, membaca laporan praktikum anak-anak, dan tugas-tugas rumah tangga membuat niat itu tertunda-tunda. Ada juga sisa waktuku sedikit, tapi aku toh tidak mungkin berkunjung ke rumah orang hanya untuk bertanya tentang kehidupan seorang ibu tua tanpa mengobrol masalah-masalah yang lain. Dan untuk mengobrol itulah yang aku tak punya waktu. Suatu pagi sepulang dari belanja, secara kebetulan aku berjalan bersama-sama dengan Bu Umi. Kesempatan baik itu tak kusia-siakan. Dengan segera tapi seolah-olah sambil lalu, aku bertanya tentang tetangga sebelahku itu. Bu Amah, wah ceritanya seru jeng. Dulu kampung ini sampai heboh karena Bu Amah. Syukur sudah lama sakitnya tidak kambuh lagi. Tapi kemarin beliau baru saja kambuh lagi sampai 3 minggu. Rematik dan asma. Aku menyela. Oh, bukan sakit yang itu maksud saya, jeng. Sakit ininya, kata Bu Umi sambil menyilangkan telunjuknya di depan dahi. Aku begitu kaget sehingga tanpa sadar langkahku terhenti. Lama lu jeng sakitnya? Ada 15 tahun barangkali. Waktu lagi edan-edannya, wah, geger. Bu Umi melanjutkan dengan lebih bersemangat melihat kekagetanku. Perlahan-lahan aku melangkah kembali tanpa sanggup berbicara. Seakan-akan hadir kembali di hadapanku, seraut wajah yang tua keriput, mata yang sekonyong-konyong memandang jauh dengan hampa, ekspresi wajah seperti kanak-kanak, yang mohon agar kehadirannya tidak ditolak dan takut telah melakukan kesalahan. Tak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiranku bahwa semua itu adalah sisa-sisa dari kegoncangan jiwa yang sangat parah. Aku merasa seperti terjatuh ke dalam lubang yang dalam dan remang, sedih dan termangu-mangu. Wanita tua itu sangat menarik perhatianku. Bukan hanya karena naluri menulisku yang selalu ingin tahu, tapi lebih karena dorongan hati nurani. Karena ingatanku bahwa aku juga mempunyai seorang ibu yang sudah tua dan hidup sendirian. Aku tak tahu apa-apa tentang diri Bu Amah, tapi aku merasa hatiku dekat. Seringkali aku merasa pernah mengenalnya dulu. Lama dulu, ketika ingatanku belum mampu mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi, namun menyimpan segalanya di bawah alam sadar. Simpatiku semakin menjadi-jadi kepada Bu Amah. Mengapa ia sampai menderita sakit jiwa? Peristiwa hebat apa yang telah menimpanya sehingga ia kehilangan keseimbangan pikiran? Rumah yang murung dan seakan menyimpan cerita. Anak yang meninggalkannya, menantu yang benci padanya. Apa yang sesungguhnya sudah terjadi? Pikiranku dipenuhi sensasi yang mengerikan. Pembunuhan? Betulkah rumah itu pernah menyimpan mayat yang mati karena tangan orang lain?
mayat siapa dan oleh siapa. Tapi itu mustahil. Kalau betul pernah terjadi pembunuhan di rumah itu, pastilah Bu Umi sudah bercerita tanpa perlu ditanya. Bukankah begitu sifat manusia? Mereka berkata ikut sedih atas musibah orang lain, tapi mereka menceritakannya setiap saat dengan penuh semangat sebagai suatu bahan hiburan bagi diri mereka sendiri. Jadi pasti bukan drama semacam pembunuhan, tapi peristiwa lain yang tak kurang pahit dan menikam. Entah apa. Hari Minggu esoknya, aku dan Mas Yudi menepati janji untuk bekerja bakti di halaman rumah Bu Amah. Aku pergi ke rumah Bu Umi untuk meminta tanaman lagi. Kukuras habis semuanya. Ya toh memang tak menyukainya. Daripada dibuang ke bak sampah di pinggir jalan, lebih baik kutanamkan di halaman rumah Bu Amah. Dengan halaman yang hijau menyenangkan, mudah-mudahan jiwa wanita tua itu menjadi lebih damai. Selain semak-semak hias, kutanam juga sebatang bibit pepaya. Kurasa Bu Amah akan senang melihat pepaya-pepaya masak bergantungan di halaman rumahnya. Sengaja kujauhkan dari pagar untuk memperkecil kemungkinan disambar anak-anak nakal. Pengamatan selama beberapa hari membuktikan padaku bahwa anak-anak kecil sudah tidak menaruh penghargaan sedikit pun terhadap teritorial itu. Pastilah aku yang harus mengawasinya kini. Dalam sisa waktuku yang sedikit setelah disita kesibukan ini itu. Selesai menanami halaman, aku dan Mas Yudi masuk ke rumah. Kami bersihkan apa saja yang bisa kami bersihkan. Mas Yudi menggosok lantai dengan rajin. Padahal di rumah ia membiarkan aku yang melakukannya. Aku mencuci gordin dan fitras dengan sabun yang kuambil dari rumah. Sebab di rumah Bu Amah tidak kulihat ada sabun cuci. Debu-debu kami bersihkan bersama. Selama kami bekerja, Bu Amah berdiri dengan termangu-mangu dan bingung. Beberapa kali ia mondar-mandir ke dapur, dan setiap kali kembali dan memandang kami bekerja, kebingungan wajahnya bertambah berlapis. Aku segera menangkap apa yang dibingungkannya. Bu Amah pasti berpikir harus memasak untuk kami. Dan sudah kulihat sendiri tadi, di dapur tak ada bahan makanan apapun selain garam dan kunyit. Kuhentikan kerjaku dan cepat-cepat kuhampiri Bu Amah. Ibu tak perlu repot-repot. Saya sudah masak tadi pagi di rumah. Untuk ibu juga. Nanti saya antarkan kemari. Bu Amah memandangku dengan pancaran mata yang sulit diartikan. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikanmu ya nak. Saya tidak bisa membalas apa-apa. Bisiknya lirih seperti menyesali diri. Ibu, kami melakukan semua ini dengan ikhlas. Tidak mengharap balasan apa-apa. Ibu jangan risau dan berpikir susah-susah. Aku mencoba menghibur. Pramono sendiri tidak memperhatikan saya seperti ini. Gumam Bu Amah dengan mata menerawang. Putra ibu di mana sekarang? Aku bertanya hati-hati. Di Jakarta. Tapi saya belum pernah ke sana. Saya tidak berani pergi sendiri, nak. Lagi pula, menantu saya tidak akan senang kalau saya datang. Putra ibu tidak pernah kemari juga. Kadang-kadang kalau kebetulan ada urusan dinas ke Jogja. Tapi di sini juga cuma sebentar.
tidak pernah nginap. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi tidak sampai hati. Kupikir mengaduk kesedihan hati seorang ibu tua bukanlah tindakan yang terpuji. Aku sedang menyapu debu di bagian atas sebuah lemari dengan bulu ayam ketika sebuah benda tipis putih melayang jatuh. Kupungut benda itu dan kubalikan. Sebuah foto seorang lelaki dan seorang wanita. Tidak ada tanggal dan tahun, tapi melihat kertasnya yang sudah kuning dan dandanan orang-orang di dalam foto yang tampak kuno, pastilah sebuah foto lama. Aku belum pernah melihat foto almarhum suami Bu Amah. Dan wajah wanita dalam foto itu pun tidak ada kemiripan dengan Bu Amah. Mungkin foto orang lain. Begitupun, aku merasa wajib menunjukkan foto itu pada Bu Amah. Siapa tahu, foto itu kenangan yang berharga dari salah seorang saudara atau kenalannya. Ini foto siapa, Bu? Saya menemukan di atas lemari. Jatuh waktu saya sapu dengan bulu ayam. Ku berikan foto itu kepada Bu Amah. Bu Amah menerima foto itu, menjauhkannya dari depan mata dan menatapnya dengan mata setengah terpicing. Saya tidak bisa melihat dengan jelas lagi kalau tidak memakai kacamata, katanya sambil berjalan ke meja makan bundar bertaplak kotak-kotak merah putih. Diambilnya sebuah kacamata tua dan dipasangnya di atas hidung, lalu menatap foto itu dengan lebih cermat. Sejenak wajah wanita itu berubah. Kelihatan memendam dendam dan kemarahan yang menyala-nyala. Tetapi kemudian ia menjadi biasa kembali. Pasrah. Diberikannya kembali foto itu kepadaku. "Buang sajalah, Nak," katanya dengan lirih. Aku menerima foto itu dengan penuh tanda tanya. Mengapa ia kelihatan marah? Dan kemudian menyuruhku membuang foto itu. "Ini foto siapa, Bu? Mengapa dibuang?" Aku tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mas Yudi pun berhenti menggosok lantai dan memandang kepada kami. Bu Amah tidak segera menjawab. Kelihatan sekali ia enggan memberikan keterangan. Tapi akhirnya keluar juga kata-katanya yang lirih. "Saya tidak tahu, Nak. Entah siapa yang menaruhnya di sana." Aku tak percaya pada jawaban itu. Tak mungkin wajah Bu Amah berubah dan kemudian bahkan menyuruh aku membuang foto itu kalau betul dia tidak mengenal orang-orang dalam foto itu. Diam-diam kutoleh Mas Yudi. Wajahnya menunjukkan perasaan yang sama denganku, tapi dengan pesan lain agar aku tidak mendesak Bu Amah lebih jauh. Aku mengerti. Ku bawa kembali foto itu ke tempat aku membersihkan lemari. Tetapi bukannya ku buang, foto itu ku masukkan ke dalam saku rokku. Aku masih penasaran dan ingin tahu siapa sesungguhnya orang-orang yang dibenci Bu Amah dalam foto itu. Dan teka-teki foto itu terjawab ketika aku membersihkan salah satu kamar tidur yang ada di sebelah utara kamar makan. Dari sebuah laci meja tulis yang kelihatannya sudah lama sekali tidak dibuka, aku menemukan sebuah kartu pegawai suatu kantor pemerintah berangka tahun 1955. Nama yang tertera pada kartu pegawai itu adalah Taryadi. Dan foto yang menyertainya, walau sudah kuning dan bulukan, jelas memperlihatkan wajah orang yang sama dengan wajah lelaki pada foto yang kutemukan di atas lemari.
Jadi, tidak bisa tidak, ini adalah foto almarhum suami Bu Amah. Yang tetap masih gelap bagiku adalah siapa wanita yang bersamanya pada foto yang kutemukan di atas lemari itu. Tapi itu tidak begitu penting. Kenyataan bahwa ada foto seorang wanita bersama Pak Taryadi dan Bu Amah membencinya sudah menjadi petunjuk yang jelas akan adanya ketidakberesan di dalam rumah tangga ini dulunya. Foto wanita dan Pak Taryadi kumasukkan ke dalam laci bersama-sama kartu pegawai Pak Taryadi. Dan laci kututup kembali rapat-rapat. Tak kukatakan sepatah kata pun tentang penemuanku kepada Bu Amah. Jika ia ingin merahasiakan hal tentang suaminya kepadaku, biarlah ia tetap mengira aku tidak mengetahuinya. 3 hari kemudian, aku datang lagi dengan sekotak sabun cuci dan 2 potong sabun mandi. Aku tak tahu berapa jumlah pensiun yang diterima Bu Amah. Tapi yang jelas, di rumah itu tak ada sabun cuci atau sabun mandi. Tak heran kain dan baju-baju Bu Amah selalu kelihatan lusuh, sebab rupanya Bu Amah tidak memakai sabun untuk mencucinya. Begitu juga piring-piring, gelas dan panci-panci. Gordin dan vitras yang sudah kusetrika di rumah, kubawa untuk dipasang kembali. Aku sedang asik memasang vitras kaca jendela ketika tiba-tiba Bu Amah melontarkan pertanyaan yang mengagetkan. Kata orang, Nak Leli ini suka menulis cerita. Betul ya, Nak? Kerjaku terhenti. Kutoleh Bu Amah dengan menahan senyum. Kata siapa? Aku bertanya. Kata orang-orang. Waktu saya beli nasi di warung Bu Darmi. Senyumku melebar. Pengarang. Padahal belum satu pun novel yang berhasil kutulis. Kalau disebut penghayal karangan, mungkin benar juga. Sebab begitu banyak novel yang sudah selesai kucipta dalam khayalan. Tapi tak satu cerita terpendek pun yang selesai kutulis di atas kertas. Aku belum sempat menjawab ketika Bu Amah sudah berkata lagi. Kalau Nak mau, mungkin kehidupan saya bisa Nak bikin cerita. Aku terpana, tapi dengan segera pikiranku terbuka. Seorang wanita tua yang pernah terganggu jiwanya, rumah yang menyembunyikan cerita, ya, tawaran ini mesti kuterima. Bukankah ini yang pertama-tama membuatku tertarik pada Bu Amah dan rumahnya? Lagi pula, sungguh berdosa menolak mendengarkan seseorang yang ingin bercerita. Tentu saja, kalau ibu sendiri tidak keberatan. Sahutku cepat-cepat. Bu Amah mengangguk. Akan saya ceritakan semuanya, supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Kita duduk saja, Nak, supaya enak bicara. Kami pergi ke ruang tengah yang menjadi pusat kehidupan Bu Amah sehari-hari. Bu Amah duduk di kursi makan menghadap ke barat, ke arah jalan. Aku menghadap ke utara, menghadap 2 pintu yang menuju ke kamar tidur. Saat itu wajah dan sinar mata Bu Amah tampak sangat sehat, sama sekali tidak menunjukkan sisa-sisa gangguan jiwa yang kemarin kadang-kadang masih kulihat. Kalau orang-orang yang saya sebutkan dalam cerita ini nanti membaca tulisan Nak Leli, mudah-mudahan itu membuat mereka mengerti apa yang sesungguhnya terjadi
dalam kehidupan saya selama ini. Bu Amah memulai. Aku mengangguk. Kutatap wajah Bu Amah yang seakan-akan dengan tiba-tiba telah berkurang kerutnya, bercahaya seperti bintang. Kata-kata yang meluncur dari bibirnya mengalun runtut, perlahan tapi tanpa keraguan. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.